Eh, Baik, selamat malam, Coach Iwan. Apa kabar? Selamat malam, Romo Petrus. Alhamdulillah sehat-sehat malam hari ini. Romo gimana Ya, kabarnya? oke. Baik, sehat juga, puji Tuhan. Alhamdulillah. Kelihatannya tambah Lagi sibuk ya. sibuk apa nih, Pak? Ya, lagi sibuk apa nih, Pak? Sibuk ini Romo mempersiapkan perencanaan di Mm-mm. semester depan ini. Nanti saya sampaikan di sesi saya Ya, eh, apa ingin bukan membenahi tapi memperbaiki banyak hal yang berkaitan dengan sekolah Romo. ya, Ini sibuk akhir tahun oke. ini sibuk sibuk persiapan Ya, ngecek-ngecek aja persiapan tutup tahun. ya, ya. Oke. Baik, Coach Iwan, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Coaching adalah proses untuk memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah-langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan Kursiwan sudah siap? Oke, siap, Romo. Oke. Selama sesi coaching ini saya eh, akan mendukung dan juga mendengarkan serta bertanya kepada Kursiwan begitu. Nah, saya berkomitmen untuk hadir secara penuh dan memperhatikan Kursiwan. Apakah oke? Oke, Romo, siap. Oke. Nah, di akhir sesi coaching ini kira-kira apa yang menjadi tujuan yang ingin Coach Iwan capai? Eh, Terima kasih Romo Petrus atas pertanyaannya dan waktunya untuk sesi coaching dengan saya pada malam hari ini. Di akhir sesi coaching nanti saya ingin mendapatkan satu gambaran perencanaan mengenai eh, pem- mengenai eh, manajemen pengelolaan organisasi sekolah saya. Jadi pengelolaan organisasi sekolah saya yang lebih baik ke depannya. Oke, jadi ingin pengelolaan manajemen organisasi yang lebih baik ke depannya. Begitu ya, Coach? Iya betul, betul. Oke. Apakah hal itu realistis, Coach? Saya pikir ini justru waktu yang paling realistis, gitu. Justru tahun 2024 ini adalah waktu yang paling realistis buat saya mulai melakukan itu. Ya, 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 ya. Oke, apakah tujuan yang lebih spesifik yang dapat dicapai dari sesi coaching pada malam ini, Coach Iwan? Saya ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana saya harus eh, melakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan di organisasi sekolah saya untuk menuju kepada visi besar yang ingin kita capai. Wow, jadi tujuannya untuk menuju visi yang besar yang ingin dicapai begitu ya, Coach, dengan Iya, betul, tadi betul. apa nama oke, oke, oke. Ya, lalu kira-kira apa ukuran keberhasilannya, Coach? Ukuran keberhasilannya adalah kalau nanti di akhir sesi coaching ini saya sudah punya eh, sudah bisa mengidentifikasi langkah-langkah yang saya ingin lakukan dan menggunakan semua sumber daya yang saya miliki untuk menuju ke tujuan yang ingin saya capai. Ini yang saya masih belum gambarannya masih belum terlalu jelas, makanya saya perlu sekali dengan sesi coaching pada malam hari ini. Mhm. Oke, baik. Nah, apakah yang Coach Iwan tadi katakan itu sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan juga nilai-nilai yang Coach Iwan anut begitu? Sangat, Romo, sangat sesuai. Jadi saya ingin bahwa organisasi sekolah saya itu bisa berjalan dengan baik, sudah bisa
ditinggal karena saya bisa membangun sistem yang baik. Siapapun juga nanti yang akan memimpin di situ itu akan bisa menjalankan sesuai dengan standar yang sudah kita buat, sistem yang sudah kita buat, dan arahnya menuju ke cita-cita yang diharapkan semua. Hmm. Oke, wow, luar biasa sekali Coach. Jadi semuanya sudah terencana begitu ya. Lalu kira-kira terkait dengan situasi saat ini seperti apa, Coach Iwan? Jadi situasi dengan tujuan yang mau Coach capai tadi artinya kira-kira seperti apa selama ini? Apakah sudah berjalan begitu atau masih belum atau sebaliknya begitu? Kalau situasinya sudah berjalan biasa-biasa saja, ya oke ya. Artinya eh, apa tidak ada satu masalah yang berarti karena sudah berjalan eh, seperti biasanya gitu. Mhm. Cuma Mhm. itu situasi yang sekarang ada itu menurut saya mungkin relevan dan cocok menghadapi zaman sekarang dan ke belakang gitu. Tapi situasi yang sekarang ini Mhm. saya merasa tidak cukup relevan, tidak cukup kuat untuk menghadapi masa sekarang ke depan gitu. Nah, ini yang saya Mhm. 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 ingin mulai melakukan Mhm. pembenahan-pembenahan, mengidentifikasi hal-hal yang Mhm. kurang optimal, terus kemudian mengadakan perbaikan-perbaikan. Karena saya melihat hari ini ke Mhm. depan itu Mhm. membutuhkan Mhm. model Ya. apa ya model kerja yang berbeda, model organisasi yang mungkin Mhm. berbeda dan segala. Oke, wow, luar biasa. Artinya tadi Coach Yon mengatakan bahwa relevansi eh, terkait dengan situasi yang dihadapi pada masa depan dan itu yang maksudnya ingin diubah begitu ya, Coach ya. Iya, saya pikir harus dilakukan pembenahan atau diubah untuk supaya siap menghadapi Mm-mm. kondisi eh, yang akan datang. Oke, ya, ya. Oke, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, Coach? Penyebabnya bahwa Coach Iwan ini punya situasi yang seperti itu, yang ingin diubah seperti itu dengan melihat kepada situasi yang akan datang begitu. Yang pertama eksternal ya, dunia berubah, Mm, ke perilaku ya. generasi yang menjadi siswa-siswa juga berubah, perilaku karakter orang tua eh, dari anak-anak didik juga berubah, terus kemajuan teknologi informasi, kemajuan teknologi yang lain-lain juga mempengaruhi perilaku siswa-siswa, itu eksternal. Yang internal sendiri, Mm. eh, guru-guru ini juga perlu eh, apa ya? Menurut saya, guru-guru merasa eh, merasa kewalahan menghadapi Mm. perilaku-perilaku siswa yang berubah tadi itu. Nah, ini tentu Mm. menuntut saya untuk kemudian melihat bahwa ini harus ada perubahan. Perubahan dalam pola organisasi juga Mm. harus berubah, bentuk mekanisme sistem di organisasi juga harus berubah supaya bisa tetap bisa menghadapi tantangan-tantangan eksternal tadi loh. Oke, wow, luar biasa sekali ya, Coach. Artinya apa yang disampaikan Coach Iwan tadi ya, juga situasi internal yang membuat juga sekolah dan juga para guru juga mesti harus melibatkan diri dengan perubahan situasi yang terjadi pada peserta didik begitu ya, Coach ya. Benar sekali, benar sekali. Oke, nah kira-kira apa hasil yang ingin Coach Iwan capai begitu dari perubahan yang tadi itu akan dilakukan begitu? Saya ingin ada sistem yang lebih terstandarisasi, sistem yang adaptif pada perubahan, dan tidak tergantung pada orang per orang, tapi tergantung pada sistem. Sehingga siapapun yang akan menggantikan posisi manajerial di sekolah itu akan selalu siap karena memang sistemnya sudah terbangun dengan baik begitu loh. Tidak ada Ya. ketakutan, tidak ada kekhawatiran ketika si A nanti akan maju menjadi pimpinan di sekolah itu, dia
akan punya kekhawatiran ini itu saya tidak mau karena eh, organisasi menjadi sesuatu yang paling utama gitu. Oke. Nah, supaya itu tadi tetap berkelanjutan, siapapun pimpinan sekolah atau manajerial di sekolah itu dengan sistem itu sudah terbangun seperti itu. Lalu, eh, apakah ini menjadi sebuah solusi begitu bagi sistem yang akan Coach Iwan bangun begitu? Saya pikir eh, menjadi salah satu solusi, bukan solusi satu-satunya, tetapi paling tidak eh, saya sudah memulai untuk mengajak para guru eh, profesional teacher ini untuk kemudian bisa melihat dalam skop satu organisasi yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya. Oke, wow. Lalu dengan perubahan tadi itu, dengan membuat sistem yang seperti yang Coach Iwan katakan tadi, nah dampaknya apa kira-kira Coach? Dampaknya jelas organisasi menjadi lebih efektif dan efisien, interaksi Mhm. guru dengan murid menjadi lebih efektif dan efisien, eh, murid-murid menjadi lebih merasa betah di sekolah, dan orang tua merasa bahwa Mhm. sekolah ini tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dari anak-anak mereka yang bersekolah di tempat saya. Abaikan anak itu dari Oke, desa, abaikan anak itu dari kota, ya, anak orang kaya, orang miskin, tidak ada kaitannya karena relevansi tadi itu, Rom. ya, ya, ya. Wow, oke, luar biasa sekali Coach. Apakah Coach Iwan sendiri memahami sepenuhnya solusi yang akan diambil tersebut begitu? Saya cukup memahami. Mhm. Oke, baik. Tadi saya mendengar Coach Iwan mengatakan bahwa uh, artinya membangun sebuah sistem itu sesuatu yang sangat penting begitu. Sehingga ketika sistem itu sudah terbangun, eh, siapapun yang akan menjadi pimpinan atau manajerial di persekolahan itu tidak akan cukup berpengaruh. Artinya tetap ketika sistem itu sudah terbentuk, artinya ya siapapun pemimpinnya ya juga pasti akan secara berkelanjutan untuk meneruskan apa yang sudah menjadi sistem di tempat Coach Iwan di persekolahan-persekolahan begitu atau di lembaga itu. Apakah benar, Coach? Iya betul, betul. Jadi sistem Oke, menjadi sesuatu yang berat memang, Romo, membangun sistem itu harus ya, menuliskan semua eh, ya. apa pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang ada dalam diri guru-guru. Nah, ini yang saya rasa harus dilakukan dari sekarang. Oke. Kira-kira apa yang Coach Iwan maksudkan secara lebih spesifik dengan sistem itu tadi yang perlu dibangun? Kira-kira seperti apa itu? Satu misalnya, saya boleh katakan sistem eh, pengembangan kompetensi guru. Terus kemudian sistem Mhm, reward and punishment dari guru. mhm, Kalau guru melakukan mhm, kesalahan, maka hukumannya seperti apa? Kesalahan seperti apa yang mhm, bisa ditolerir, tetap bertahan di situ. Kesalahan seperti apa yang tidak bisa ditolerir, nah harus keluar. Terus kemudian mhm, ketika guru mengajukan permohonan untuk eh, melamar, mendaftarkan P3K, seperti apa sistemnya. Terus kemudian bagaimana ketika anak-anak di sekolah itu tidak bisa atau belum bisa membayar SPP, apa yang harus dilakukan oleh mhm, guru ketika sudah lewat dari 3 bulan. Terus kemudian mhm, misalnya bagaimana sistem pembelian alat bahan mhm, sarana prasarana, bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana, bagaimana penghapusan aset yang berkaitan dengan aset sarana prasarana belajar dan lain-lain. mhm. Itu mesti Wah, dibuat sedemikian ya, rupa sehingga ya. eh, semua sumber daya yang ada itu menjadi sangat efektif dan efisien.
Wow, wow, wow. Wow, luar biasa sekali Kursiwan. Jadi sistemnya sangat-sangat luas sekali ya yang Kursiwan telah rencanakan ya. Jadi dan sistem itu sebagai sebuah satu kesatuan dan apakah saling mendukung satu sama lain artinya tadi Coach? Ya, pasti satu dengan yang lain saling eh, mendukung dan saling support. Hmm, hmm, hmm. Oke, terkait dengan sistem yang sudah Coach Iwan rencanakan tadi yang begitu luar biasa dan juga sangat kaya sekali begitu apa yang direncanakan dan juga mesti akan ditindaklanjuti. Lalu hambatan-hambatan apa yang dihadapi kira-kira untuk membangun sebuah sistem yang seperti itu tadi, Coach? Hambatan jelas yang pertama sumber daya manusianya sendiri. Jadi eh, guru-guru tendik dan staf di sekolah ini harus diajak untuk saya ajak untuk kemudian satu frekuensi, satu visi bahwa kita akan membangun sistem. Yang kedua, hambatan eh, apa ya eh, kemungkinan demotivasi di tengah-tengah jalan itu. Ketika Hmm, tahu sistem ini eh, mungkin berat di penyusunannya, tetapi jauh lebih berat ketika diimplementasikan. Jauh lebih berat lagi ketika muncul konsekuensi-konsekuensi dari sistem itu dan kita harus disiplin untuk kemudian menegakkan dari sistem itu. Belum lagi kita bicara monitoring evaluasi dari sistem itu. Saya melihatnya hambatan-hambatan ini berpotensi untuk muncul, tetapi menurut saya ya harus dilalui gitu. oke. Oh, terkait dengan suasana, kira-kira apa suasana terbaik untuk mengatasi hambatan-hambatan itu tadi, Coach? Komitmen yang kuat ya sebetulnya. Disiplin, Hmm. komitmen kuat, Hmm. dan menjaga antusiasme eh, Hmm. dari rencana ini gitu. Wow, luar biasa sekali Coach. Nah, terkait dengan yang ingin Coach Iwan capai tadi itu membangun sebuah sistem itu apa yang Coach pahami lalu yang diyakini begitu apakah itu sesuatu yang sangat penting begitu bagi Coach Iwan? Bagi saya sangat penting dan sekarang ini menjadi prioritas untuk saya. Saya memahaminya karena nggak bisa begini-begini terus ketika nanti sudah harus beralih generasi, ada eh, apa orang lain yang akan menggantikan saya, guru-guru semua begitu. Itu harus sudah Hmm. disiapkan sistemnya sehingga siapapun yang masuk itu sudah punya satu eh, perjalanan dia harus ngelakuin apa dan segala macam segalanya. Itu sebetulnya yang jadi Hmm. keperhatian saya sekarang ini. Dan saya anggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan menjadi prioritas. Oke. Eh, Mengapa kira-kira ini sangat penting begitu Coach Iwan? Karena saya rasa saya tidak akan bisa terus mengelola ini gitu ya. Saya bisa Iya. eh, hidup hidup saya terbatas gitu, tapi saya ingin sekolah ini, organisasi ini hidup tidak terbatas gitu. Dan itu diperlukan orang-orang terus pengganti 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 pengganti. Nah, kalau penggantinya atau sistemnya tidak ada, nanti orang yang menggantikan tidak paham, orang yang menggantikan lagi tidak paham, susah. Saya sebenarnya lebih concern, lebih perhatian pada kepala sekolah. Mhm. Saya mungkin karena sebagai pemilik sekolah masih bisa ngarahin gitu ya, tapi sebagai kepala sekolah, ketika kepala sekolahnya tidak ada sistem di situ, ganti kepala sekolah bisa nanti tidak semakin naik, malah justru semakin turun gitu. Nah, ini yang saya Oh, saya merasa saya harus membuat satu sistem mumpung sekarang ini situasi dan kondisinya kita sedang tidak susah gitu. oke, wow, luar biasa sekali. Tadi Coach Iwan mengatakan bahwa kepala sekolah adalah salah satu yang menjadi titik fokus dari Coach Iwan. Jadi, apa yang Coach Iwan pikirkan tentang kepala sekolah begitu? Kepala sekolah itu saya mau ubah jadi manajer sekolah, manajer sebuah Mhm. organisasi.
ketika bicara Mhm. menjadi manajer sebuah organisasi, maaf ini fase satu ya. Fase satu adalah Ya. kepala sekolah harus menjadi manajer sekolah, manajer organisasi. Berarti dia harus paham kaidah-kaidah tata kelola sebuah organisasi yang eh, punya tata kelola yang baik. Yang kedua, Mhm. kepala sekolah ini dia harus paham bagaimana sebuah organisasi dikelola dari aspek keuangannya, aspek eh, produksinya. Produksi itu berarti dari aspek pembelajarannya, dari aspek human resources-nya Mhm. atau sumber daya manusianya, dari aspek eh, Mhm. apa marketingnya sekolah seperti apa, bagaimana membangun merek sekolah dan segala macam dia harus paham. Nah, yang ketiga, bahwa Oh. kepala sekolah harus menjadi leader. Ketika menjadi leader, Mhm. tidak hanya sekedar manajer, berarti dia harus punya inisiatif-inisiatif. Dia harus punya visi, dia menjadi seorang yang visioner. Tetapi visionernya ini sesuai dengan visi organisasi besar. Keberanian-keberanian dalam mengambil keputusan, itu keberanian-keberanian seorang leader. Nah, Mhm. fungsi fase satu itu menjadi manajer, artinya dia paham tata kelola organisasi, dia mengelola organisasi dengan baik, dan fase kedua dia menjadi seorang leader. Salah satu tugas seorang leader adalah mencetak leader berikutnya. Mhm. Mhm. Nah, sehingga ukuran keberhasilan si kepala sekolah ini ada dua. Yang pertama adalah ukuran keberhasilannya dia bisa mengelola sekolah dengan baik. Ukurannya tentu Romo sendiri tahulah sebagai kepala sekolah. Tentu bagaimana penggunaan dana dan segala macam segala tata kelola organisasi. Yang kedua, ketika dia masuk, taruhlah masa jabatan kepala sekolah 4 tahun, di akhir tahun ketiga, ketika dia ditanya masuk tahun terakhir, siapa kira-kira yang akan menjadi suksesormu? Dia sudah harus tahu, oh ya, suksesor saya adalah si A, si B, si C. Oke, masih ada punya waktu Mhm. 1 tahun, mari kita lakukan mentoring, mari kita lakukan coaching. Semoga dalam waktu 1 tahun dia siap untuk menggantikan itu. Ini ini satu pemikiran saya karena itu tadi, Rom. Concern saya di situ. Ya. Oke, wow, luar biasa sekali Coach Iwan. Jadi apa yang Coach Iwan pikirkan terkait dengan kepemimpinan dan juga manajerial di sekolah itu luar biasa. Betul. Nah, kira-kira yang Coach Iwan rasakan ketika itu tadi eh, terjadi dan tercapai begitu apa Coach yang Coach rasakan? Saya akan sangat bahagia, sangat-sangat Wow. lega begitu karena sudah meninggalkan satu legacy tertulis, legacy warisan tertulis, warisan sistem. Saya sekarang belum lega, masih banyak berkecamuk di pikiran saya ini, di kepala saya ini gimana kalau saya nanti meninggalkan mendadak dan segala macam, sehingga saya nggak ngerti nanti arahnya mau kemana. Mm, Ini yang saya bener-bener, makanya 6 bulan ke depan ini, Nomo, benar-benar saya akan mulai tata fondasinya 6 bulan berikutnya tahun 2025 itu sudah semester pertama ya itu sudah ketahuan sudah mm, saya uji cobakan sehingga mm. 2025 tahun ajaran 2025-2026 itu sudah mulai bisa dilakukan. Oke, wow, luar biasa sekali Coach. Lalu kira-kira apa perubahan yang perlu dilakukan agar tujuan itu tercapai tadi? Perubahan apa yang perlu dilakukan? Perubahan yang perlu dilakukan khususnya diri saya adalah saya harus punya komitmen yang kuat. Satu, Mm, sangat kuat bahkan ya. Yang kedua, saya harus selalu eh, belajar melakukan kontrol kepada eh, sistem ini, percobaan sistem ini dijalankan seperti apa. mm, Dan ketiga, saya harus benar-benar bisa melakukan pemetaan gitu ya, si hasil. Makanya saya perlu melakukan coaching, dong. Jadi fase satu buat saya adalah mm, mengcoach semua guru. Terus kemudian dari situ saya akan muncul pemetaannya. mm. Ya. Oke, bagi kepala sekolah itu kekurangannya apa? Mm, Bagi wakil kepala sekolah yang ya. masuk dalam manajemen sekolah itu kekurangannya apa, bagi guru-guru kekurangannya apa. Itu akan jadi dasar bagi saya untuk kemudian menawarkan satu sistem kepada eh, guru-guru saya. Saya nggak mau buat sistem yang terlalu kompleks di depan, yang sangat kaku,
yang sangat mungkin terlihat sangat sempurna, tapi nggak bisa dijalani sama guru-guru saya. Percuma. Wow, wow, luar biasa sekali Coach Iwan. Nah, kira-kira Coach Iwan, tantangan apa lagi begitu yang Coach lihat gitu? Tantangannya saya melihatnya eh, tetap pada sumber daya manusia, pada guru-guru saya ini. Tantangan terbesarnya di Oh, sana. Resistensi mungkin ada, ya, ya, keengganan untuk ya. membuat sistem itu menjadi lebih. Mungkin tidak karena, bukan karena alasan-alasan eh, di mana Mm, alasan-alasan yang membuat merugikan sekolah, bukan gitu. Tapi gini aja udah bisa kok, nggak usah bikin sistem juga udah bisa jalan. Alasan yang mm, tantangannya itu justru pikiran yang hanya saat ini gitu, tidak kemudian pikiran oke mm, mm, saya mm, membuat sistem itu untuk ke depan gitu. Itu yang mesti mm, mm, mm. di benar-benar di uh, kesadaran itu dong Ya, benar-benar didorong gitu. ya, ya, ya. Wow, artinya sumber daya manusia atau manusia itu sendiri menjadi tantangan yang paling utama begitu ya Coach ya, untuk Betul, betul, supaya barang ini apa nama yang Coach rencanakan juga pikirkan itu bisa tercapai begitu ya Coach. betul sekali, betul sekali. Oke, kira-kira yang perlu dilakukan eh, untuk menghadapi tantangan itu tadi apa Coach? Yang tadi sumber daya manusia kira-kira bagaimana atau apa yang perlu dilakukan? Ngajak ngobrol dengan coaching tadi, so. Hmm, ya. Jadi saya melakukan Oh, proses dengan pendekatan melakukan itu coaching tadi artinya tadi ya. dengan coaching. Ya, ya. Oke. Oh, artinya dengan proses coaching itu Coach Iwan merasa bahwa hal ini bisa sedikit merubah sumber daya yang ada begitu di persekolahan atau di lembaga yang Bapak pimpin gitu. Ya, minimal mengubah persepsi mereka pada rencana pembenahan pengelolaan organisasi. Mhm. Mereka jadi ngerti tujuannya. Oh, ini dilakukan untuk ini. Nanti Oke. tujuan hidupnya, Ya, tujuan dia sebagai guru itu ya, mesti diselaraskan kan dengan tujuan organisasi itu. ya, ya, ya. Itu yang mesti saya Oke, lakukan. wow, biasa sekali Coach. Ya, ya. Apa kesimpulan dari sesi coaching ini yang dapat coach ambil begitu? Kamu saya menyimpulkan bahwa eh, saya menjadi lebih apa ya, antusias, lebih bersemangat, lebih punya komitmen. Komitmen saya lebih kuat gitu untuk melaksanakan ini dengan Oh, pertanyaan-pertanyaan yang sangat memantik eh, benak saya begitu. Saya menjadi semakin yakin bahwa apa yang saya rencanakan ini itu akan bisa saya eksekusi mulai hari Sabtu besok, Romo, eksekusinya. Saya udah akan mulai hari Sabtu oh, dengan wow, guru-guru. Hari Selasa saya bicara dengan ya, tim di yayasan untuk kemudian saya akan melakukan ini. Jadi liburan sekolah kan, sekolah ada raker nih, kalau TK ada raker, SD ada raker, SMP ada raker. Nah, ya, raker itu nanti menjadi fase pertama, bagian pertama untuk mensosialisasikan, ngobrol, dapat insight-insight baru begitu berkaitan dengan pengelolaan organisasi. Itu kira-kira. wow, oke, wow, luar biasa sekali coach. Lalu apa action plan yang akan dibuat? Action plan yang akan saya lakukan adalah bicara dengan guru-guru. Saya akan bicara dengan eh, apa, melakukan proses pendekatan, dialog, interaksi dengan guru-guru. Yang kedua, melalui proses coaching ya. Yang kedua, saya akan melakukan pemetaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, saya akan mulai melakukan eh, draft rencana pembinaan organisasi itu seperti apa. Kira-kira kayak itu. Wow, luar biasa sekali coach Iwan dan apa yang coach sampaikan itu
Eh, Semoga bisa tercapai dan kita Amin. berharap bahwa akan membawa sebuah sistem yang luar biasa bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk beberapa tahun yang akan datang dengan sistem yang akan Coach Iwan bangun di lembaga yang Coach pimpin begitu. Nah, sebentar Ya, lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat bagi Coach Iwan dan tujuan-tujuan yang Coach inginkan dapat tercapai mulai nanti pada tahun ajaran baru sudah bisa dieksekusi dan juga melibatkan begitu banyak pihak terutama sumber daya manusia yang di sana yang mesti harus juga mau mengikuti perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman begitu. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih atas kesempatan sesi coaching malam hari ini. Selamat malam, Coach Iwan. terima kasih Romo atas kesempatannya, atas pertanyaan-pertanyaannya di sesi coaching ini sangat bermanfaat dan sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Selamat malam Romo.